Hari ini aku bersyukur sekali, puji Tuhan. Aku dibawa sampai aku ada di sebuah desa namanya Desa Puyang. Desa ini di atas ketinggian dan di bawah lereng Gunung Merbabu. Wah, keren banget desanya di ketinggian dan masyarakat di sini rata-rata petani tembakau. Dan saya tidak tahu kalau ternyata desa ini dulunya adalah penduduk yang beragama Muslim, 100% Muslim. Tetapi dengan berjalannya waktu, boleh dikatakan hampir 100% penduduk di sini beragama Kristen. Saya mendapat informasi dari salah satu orang yang saya layani dari Korea Selatan. Dia seorang Muslim dan dia mencari desa yang mana desanya mayoritas Kristen. Dia sudah pasang ancang-ancang kalau nanti dia pulang ke Indonesia dan dia menyatakan imannya bahwa dia sudah jadi anak Yesus. Wow, tentu keluarganya akan marah ya karena dia berpindah agama dan pasti mengusir dia. Keluarga dan lingkungan akan mengusir dia. Sehingga dia tuh mencari informasi dan dia yang memberikan informasi sama saya bahwa ada satu desa di dekat Salatiga, di dekat hutan pinus, Desa Puyang itu dulunya mayoritas semuanya Muslim, tetapi sekarang boleh dikata 90% Kristen. Tapi ternyata setelah saya sampai di sini, ternyata bukan 90%. Hampir 100%. Karena dari berapa kakak Pak? 55 kakak, cuma 2 kakak aja yang masih Muslim, full Muslim. Jadi bagaimana perkembangan Kristen di desa sini, saya kebetulan datang dan saya bertemu langsung. Begitu saya mencari dan saya berhenti di sebuah rumah, ternyata rumah yang saya datang adalah rumahnya Pak RT. Jadi saya sudah berhadapan dengan Pak RT dan pamannya. Jadi beliau bisa bercerita bagaimana proses masyarakat di sini yang dulunya mayoritas Muslim bisa beralih menjadi full Kristen seperti sekarang. Karena ini terjadi butuh waktu ya, pastinya ada butuh proses, butuh waktu dan bertahun-tahun baru mereka full percaya pada Tuhan Yesus. Dan luar biasanya karena perkembangan itu begitu cepat ya. Tuhan memilih desa ini, Tuhan mau menyelamatkan masyarakat dari Desa Puyang. Itu satu hal yang luar biasa karena yang dulunya mayoritas Islam bisa menjadi orang Kristen itu jarang-jarang terjadi, yang proses dari Muslim bisa menjadi Kristen dalam waktu sekian puluh tahun. Itu bisa terjadi perubahan besar yang signifikan, yang boleh dikata hampir 100%. Dan itu haleluya, puji Tuhan banget. Kalau bukan Tuhan sendiri yang bekerja dan Tuhan sendiri yang memilih untuk menyelamatkan mereka, tidak mungkin hal ini terjadi. Dan ini kita bisa tanya-tanya sama Pak RT-nya. Dulunya bagaimana ya Pak RT? Ya, kalau di dusun atau kampung ini itu memang benar dulu-dulunya itu sebagai orang Muslim, walaupun mungkin dari dulu itu Muslimnya belum KTP. Nah, istilahnya belum melakukan hal yang sebenarnya, sehingga kalau lambat tahun itu tepat persisnya itu bagi saya itu belum bisa tahu semenjak awal. Namun nanti Pak Lek saya itu yang bisa tahu sejak awalnya, karena saya sendiri juga dengar-dengar itu begini, dulunya itu ada Bapak Lurah yang bisa memberitahu kepada warga masyarakat bahwa hidup yang sebenarnya atau Tuhan yang disembah itu yang bisa menyelamatkan manusia itu siapa, itu yang memberitahu. Itu saya dengar-dengar Pak Lurah bisa memberitahu sejak awalnya seperti itu.
nantinya ini Pak Lek saya itu bisa memberitahu yang sebenarnya ya. dari sejak awal. Ya, kalau sekarang memang di sini betul seperti yang disampaikan Ibu Linda tadi, bahwa di sini hampir nyaris 100% itu sebagai kaum Nasrani. Nah, ini untuk memberi jawaban bahwa awal-awalnya tuh gimana toh. Nah, ini Pak Lek saya ini lebih tahu. Iya, gimana Pak Darmo dulunya ceritanya kok bisa perlahan-lahan dari masyarakat yang dulunya beragama Muslim, kok sekarang kok sudah sampai hampir 100% beragama Kristen, orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ceritanya dulunya gimana Pak? Dulunya begini, waktu dulu sesudah ada G30 SPKI. Oh, tahun 66. 66 ya. Tuh. Terus semua itu rakyat Indonesia diharuskan beragama. Ya. Yang tertentu dilindungi oleh negara. Oh ya. Itu sejarah pertama. Terus bapaknya Pak Lurahnya sini itu masyarakat khususnya Puyang sini disuruh memilih agama Kristen oleh karena yang mudah dijalani dan tepat pada sasaran. Mudah dijalani dan tepat sasaran ya. Itu poinnya di situ. Lah, nyampe sekarang itu mulai dari ada Kristen, ada Nasrani itu mulai dari tahun 66. Oh, jadi prosesnya tidak secara signifikan berubah cuma dalam beberapa tahun ya Pak, tetapi membutuhkan proses dari 12 itu sampai akhirnya masyarakat seluruhnya memilih untuk menjadi pengikut Yesus, begitu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Termasuk juga saya itu juga ikut cari masar, kasarnya kan gitu. Cari masar supaya ini ada agama ini maunya begini. Menginjili ya, Bapak juga menginjili berarti ya. Iya, menginjili. Oleh karena saya umurnya itu sudah 76 tahun. Sekarang Pak? Sekarang. Jadi sejarah yang betul gitu. Iya. Lah yang ngasuh agama. Jadi yang bimbing pertama itu siapa Pak? Pak Wakijan Bendosari. Oh. Dari Bendosari. Dari Bendosari. Bendosari itu wilayah Sari Putih itu. Oh, iya Salatiga ya. Iya Salatiga. Iya. Ayo gitu. Itu sejarah yang ada, yang saya ketahui. Hanya sampai sekarang itu ponak saya itu yang ikut serta membangun dan mengembangkan agamanya Kristen itu di sini ya. Selain itu Pak RT, malah kebetulan ini bapaknya ketua majelis. Oh begitu ya. Jadi saya datang tepat sasaran ini karena saya datang kok berhadapan langsung dengan Pak RT, terus kemudian saya bertemu juga dengan pamannya yang ternyata tahu benar sejarahnya bagaimana proses awal masyarakat di sini mulai percaya Yesus ya. Jadi dulu memang penduduk di sini tidak beragama ya, atau beragama Muslim. Ya, beragama betul. Muslim ya, atau tidak beragama. Muslim. Beragama Muslim tapi Muslim tapi yang dikatakan dulu hanya KTP. Oh begitu. Jadi Muslim seluruhnya, tapi mereka tidak mendalami seperti enggak. Muslim harusnya gitu ya. Kemudian setelah tahun 66 dengan adanya G30 SPK itu, disitulah ada yang menginjili pertama kali ya, memperkenalkan Tuhan Yesus. Nah saya mau nanya sama Pak Darmo, kenapa Pak Darmo memilih Yesus? Oleh karena bagi saya itu yang patut saya sembah itu hanya Gusti Yesus. Sampai saya sekeluarga, sampai cucu saya, buyut saya itu semua Kristen. Kalau ada yang Islam saya nggak boleh itu. Oh gitu, jadi tidak mengizinkan kalau keluarganya ada yang menikah dengan agama lain gitu ya? Nggak boleh saya. Oh gitu, karena begitu cintanya Bapak sama
Gusti Yesus ya. Oleh karena saya itu ya sudah diselamatkan sejak saya lahir sampai sekarang, misi diberi kekuatan Betul. dan kesehatan. Puji Dan Tuhan. apa yang kita mau, Gusti Yesus tidak meninggalkannya. Oh iya, betul. Karena Tuhan Yesus setia ya. Iya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Iya. Luar biasa. Apa yang Bapak rasakan ketika sekarang di usia senja, keluarga Bapak semua tidak ada yang meninggalkan Yesus? Apa yang Bapak rasakan? Kalau yang kita rasakan, sedalam saya tahu sebegitu besarnya Tuhan Yesus mengasihi kepada saya sekeluarga, itu semua menjadi keluarga tentram. Damai Damai. sejahtera ya. Ya. Iya, karena selalu ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Ya. Itu yang kita tidak bisa dapatkan di tempat lain. Jadi Bapak sekeluarga bersyukur ya, puji Tuhan karena sudah dipilih Tuhan Yesus. Selain diselamat, yang utama itu adalah diselamatkan. Iya, diselamatkan. Ketika sudah diselamatkan, kemudian keluarga menjadi keluarga ilahi, semua anak cucu menjadi pengikut Yesus, ada damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Itu memang yang mahal sekali, yang Iya. tidak didapat oleh orang di luar Yesus. Kalau orang hidup di dalam Yesus pasti merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita anak-anaknya. Luar biasa sekali pengalaman dari Bapak dan Pak Darmo dan Pak Juri. Kalau Pak Juri sendiri di dalam keluarga gimana? Keluarganya semua pemeluk agama Kristen ya, anak-anak Yesus gitu maksud saya? Ya, ini sebenarnya kan sudah di masa-masa orang itu semakin tahu bahwa keselamatan itu benar hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Wow, keren. Namun di dalam kehidupan keluarga saya juga masih ada ganjalan. Itu iya. anak saya itu belum bisa mendalami untuk percaya pada Tuhan Yesus. Ini menjadi pergumulan saya dan pekerjaan saya untuk ke Betul. depan. Betul. Tetapi yang jelas begini, bahwa saya menyadari betul bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tanpa itu di dalam hidup kekal tidak akan menerima keselamatan itu sendiri dari hukuman maut atau Betul. hukuman neraka. Iya. Itu menurut pengertian yang bisa saya terima dan saya yakini, bukan hanya saya dengar tetapi saya yakini itu. Betul. Bahwa kami sadar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memang tidak mudah, tidak ringan, tapi berat apapun yang dihadapi manusia itu tidak sebanding seberat yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Tuh itu yang seperti firman Tuhan, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, Ya. aku akan menyertai engkau. Tuhan berfirman demikian dan kita percaya bahwa walaupun kita mungkin dalam pergumulan yang berat ya, Bapak mungkin sedih karena anak ada yang masih belum menjadi anak Yesus yang taat, yang patuh pada firman Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi Bapak bawa terus dalam doa. Percayalah, Tuhan akan mendengar doa Bapak. Luar biasa. Terus kalau di dalam kehidupan sehari pernah nggak mengalami satu mujizat besar yang datang dari Tuhan Yesus? Artinya dalam pertolongan Tuhan Yesus di saat yang mungkin keadaan itu secara logika kita manusia itu tidak mungkin terjadi, tapi itu Tuhan Yesus lakukan. Pernah rasakan nggak? Ya, ini secara tidak disadari sebenarnya dirasakan. Tetapi setelah itu baru menyadari, oh ternyata Tuhan berkarya di dalam hidup saya. Wow, itu luar begini. biasa. Nah, ini kan masa-masa waktu ini di kampung ini kan baru musimnya orang panen tembakau. Iya. Nah, ini kan saya itu mau merawat atau usaha untuk ngerajam tembakau, istilahnya dagang. Nah, itu harus membutuhkan biaya. Nah, saya itu bergumul, kok tidak ada sedikit pun biaya untuk membiayai. Bagaimana nih? Ternyata tahu-tahu baru sesaat
itu saya diberi jalan mendapatkan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu saya sudah anggap bahwa itu mukjizat Tuhan terjadi di dalam hidup saya yang luar biasa. Itu yang tadinya tidak ada jalan ya, Iya, Pak ya, betul. tidak ada jalan, tapi Iya. dengan doa ternyata Tuhan buka jalan ya. Iya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Wow, dahsyat sekali. Iya. Tapi karena- ada kejadian lain. Iya, Pak Darmo. Waktu dulu itu ponan saya itu rumahnya itu hampir roboh. Oh, Betul hampir roboh. Kalau ada angin yang besar tentu roboh. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia bisa membuat rumah sebegini ini. Itu Puji jangan Tuhan. luar biasa sekali itu. Luar biasa, puji Ah, Tuhan ya. Berapa Luar biasa. duit kalau dihitung sekarang. Tapi dulu-dulunya itu rumahnya itu hampir roboh. Puji Tuhan Betul. ya. Ah, Tuhan Yesus dahsyat. itu yang ketahuan sekali itu, yang dirasakan sekali mujizatnya Tuhan Yesus. Itu. Yang tidak terpikirkan bisa punya rumah seperti ini, ternyata Tuhan bawa Pak Juri sampai akhirnya bisa punya rumah seperti ini ya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Oke, ini pengalaman yang luar biasa di Desa Puyang, dan nanti saya akan datangi juga beberapa desa juga yang mayoritas Kristen, dan itu bisa menjadi kesaksian buat kalian. Kalian bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu memilih, bukan kita yang memilih.